Puji Tuhan saudara, Shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Di dalam program Renungan Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori. Dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan malam ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali kami berkumpul bersama. Kembali kami rindu firman-Mu memberkati kami. Biarlah ya Tuhan firman-Mu menguatkan, meneguhkan setiap anak-anak-Mu. Berkati kami semua melalui firman Tuhan. Setiap hati yang lemah diteguhkan, yang susah dihiburkan. Bapa yang baik, berfirmanlah, terangi hati kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengurapi hamba dan mengurapi setiap anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bagaimana mengalami rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, dalam perjalanan hidup kita, yang terbaik adalah menggenapi rancangan Tuhan. Karena Dialah yang menciptakan kita, dan rancangannya lah yang terbaik untuk kita alami dalam hidup kita. Jadi apapun kita, menjadi seperti apapun kita, jika kita keluar dari rancangan Tuhan, maka itu kegagalan. Karena Allah punya rancangan, Allah punya tujuan atas kita. Jadi kita keluar dari tujuan dan rancangannya itu adalah satu kegagalan. Dan hidup kita tidak akan ada artinya jika kita tidak menggenapi rancangan Tuhan. Itu sebabnya saudara, dalam kehidupan ini apa yang paling penting untuk kita capai? Apa yang paling penting untuk kita raih? Menggenapi rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, malam hari ini saya rindu kita belajar apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita dan bagaimana kita menggenapi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kehidupan seperti apa yang harus kita jalani supaya rancangan-rancangannya digenapi di dalam kehidupan kita. Saya percaya setiap kita rindu mengalami rancangan Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya malam hari ini saudara, siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita rindukan firman-Nya memberkati kita malam hari ini, sehingga melalui renungan malam hari ini saudara, kita memahami apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita, dan kita juga memahami bagaimana supaya rancangan-rancangannya digenapi di dalam kehidupan kita. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai ayat 13. Saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan kepada saudara dan kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya kita akan menggali firman Tuhan secara objektif dan saya akan menjelaskannya secara sistematis, sehingga saudara benar-benar memahami firman Tuhan. Siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di malam hari ini. Yesaya pasal 55 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air.
Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus Allah Israel yang mengagungkan engkau. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit, dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur, dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita, dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohonan di padang akan bertepuk tangan. Sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon senobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Puji Tuhan, saudara. Adapun konteks firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah bahwa Tuhan rindu menyatakan rancangan penyelamatannya bagi setiap orang. Dan adapun menjadi perikopnya di sini adalah seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Jadi saudara, Tuhan ingin setiap jiwa itu diselamatkan.
Bahkan di sini ada disebutkan orang-orang fasik, orang-orang yang hidup dalam kefasikan, orang-orang yang hidup dengan cara-cara orang fasik, di mana cara hidup mereka akan membinasakan mereka, membawa mereka kepada kebinasaan. Tetapi Tuhan rindu mereka mengalami keselamatan, mereka turut dalam keselamatan yang daripada Tuhan. Jadi saudara, hal yang pertama yang saya rindu kita belajar, apakah rancangan Tuhan bagi kita umat manusia? Rancangan Tuhan bagi setiap kita adalah siapapun kita, bagaimanapun kehidupan kita, Tuhan ingin kita mengalami keselamatan. Tuhan rindu setiap kita turut dalam rancangan keselamatannya. Dia yang telah merancangkan keselamatan bagi umat manusia dari kekekalan. Dan dia rindu setiap jiwa bisa diselamatkan karena setiap jiwa itu berharga di matanya. Bahkan dalam rancangannya dia rela mati supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Jadi Tuhan rindu supaya setiap jiwa diselamatkan, siapapun, betapa jahat pun, betapa hancur pun kehidupan mereka, masa lalu mereka, tapi Tuhan rindu setiap jiwa diselamatkan. Di ayat 6 sampai ayat yang ke-7 saudara, di sana kita bisa melihat Tuhan berkata bahwa Dia ingin orang-orang fasik dan orang-orang jahat pun turut serta dalam rancangan penyelamatannya. Tuhan rindu mereka pun bisa mengalami keselamatan. Dan malam hari ini saya mau menegaskan kepada setiap saudara bahwa rancangan Tuhan terbesar bagi setiap kita saudara, kerinduan terbesar bagi setiap kita adalah supaya kita mengalami rancangan keselamatan Tuhan. Kita mengalami keselamatan jiwa kita. Di mana di dalam perjanjian lama rancangan keselamatan itu adalah kepada Mesias yang akan datang. Tetapi bagi setiap kita hari ini, rancangan keselamatan Allah itu adalah pada Mesias yang sudah berkorban bagi kita. Artinya saudara, untuk kita mengalami rancangan penyelamatan Tuhan, kita harus percaya kepada Yesus yang telah datang, percaya kepada Yesus yang telah mati di kayu salib, dan percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Hari ini kalau saudara bertanya, apakah kerinduan Tuhan, apakah maksud Tuhan, apakah rancangan Tuhan terbesar dalam hidup kita adalah supaya kita selamat. Rancangan Tuhan terbesar bagi saudara bukan supaya saudara menjadi orang hebat. Rancangan Tuhan bagi saudara bukan supaya saudara menjadi orang yang sukses, jadi orang besar, jadi orang berhasil, jadi pemimpin. Bukan itu rancangannya yang paling utama. Tapi rancangannya yang paling utama adalah supaya kita mengalami keselamatan. Hari ini saya rindu sebelum kita melanjutkan renungan ini saudara, kita mengoreksi dan melihat ke dalam diri kita. Sudahkah saudara mengalami kepastian keselamatan? Itulah yang telah dirancangkan Tuhan dari kekekalan bagi setiap kita saudara, supaya setiap kita mengalami keselamatan jiwa kita. Sudahkah saudara mengalami kepastian keselamatan di dalam Yesus? Dia merancangkan keselamatan bagi setiap kita. Itu sebabnya saat ini pastikan saudara percaya kepada Yesus sebagai juru selamat saudara. Saudara percaya kepada Yesus sebagai Tuhan di dalam kehidupan saudara. Lalu kemudian saudara, apalagi yang menjadi rancangan Tuhan? Dia berkata mulai ayat yang ke-10, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikian firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan yang ku kehendaki
dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Saudara, rancangan Tuhan, kehendak Tuhan adalah supaya kita hidup dalam kedamaian, kita hidup dalam sukacita. Itu yang menjadi kehendak Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Itu yang menjadi rancangan Tuhan yang terutama dalam perjalanan hidup kita, yaitu sukacita dan kedamaian memenuhi kehidupan kita. Lebih daripada perkara materi, lebih daripada kesuksesan, lebih dari apapun, Tuhan ingin kita hidup dalam kedamaian, kita hidup dalam sukacita. Karena apa artinya kita beroleh dunia ini jika kita hidup dalam penderitaan, dalam kesedihan, dalam ketertekanan, merasa hidup tidak berarti. Itu sebabnya yang paling utama dalam perjalanan hidup kita, Tuhan ingin kita mengalami sukacita, Tuhan ingin kita mengalami kedamaian, dan itu Dia kerjakan melalui firman-Nya. Firman-Nya lah yang bekerja dalam hidup kita, dan firman itu akan mengerjakan sukacita dan kedamaian di dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya saudara, masih ayat 12 bagian B, gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu, dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Lalu lihat ayat 13 saudara, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon senobar, dan sebagai ganti kecubung akan tumbuh pohon murad. Dan itu akan terjadi sebagai kemasyuran bagi Tuhan, sebagai tanda abadi yang tidak akan lenyap. Saudara, yang menjadi rancangan Tuhan adalah Dia ganti semak duri menjadi pohon senobar, mengganti kecubung menjadi pohon murad. Artinya saudara, jadi dari yang tidak berarti menjadi sangat berarti, dari yang tidak berharga menjadi sangat berharga. Itu yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Dia mau mengubah segala perkara, Dia mau mengubah segala situasi dalam hidup saya dan hidup saudara, dari yang tidak berarti, dari yang tidak berguna, dari yang tidak bernilai menjadi sangat berarti, berguna, dan bernilai. Semak duri yang tidak berarti diubah menjadi pohon senobar yang sangat berharga, yang sangat mahal. Kecubung diubah menjadi pohon murad. Sesuatu yang tidak berarti diubah menjadi sangat berarti. Dan kemudian ending dari semuanya itu saudara, yaitu supaya jadi kemasyuran bagi nama Tuhan, supaya nama Tuhan ditinggikan. Artinya saudara, ketika kita mengalami keselamatan, namanya lah yang dipermuliakan. Ketika di dalam hidup kita mengalami sukacita dan damai sejahtera, kita bersorak-sorai bagi Dia, namanya lah yang dipermuliakan. Ketika hidup kita yang tidak berarti, tidak berguna, diubah menjadi sangat berguna, sangat berarti, dari yang tidak bernilai diubah menjadi sangat bernilai, namanya lah yang dipermuliakan. Saudara, sebelum kita melanjutkan renungan ini, apakah saudara sudah memahami apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup saudara? Yang menjadi rancangan Tuhan yang terutama dalam hidup kita adalah keselamatan jiwa kita. Itu yang paling utama, yang paling berarti, yang paling penting, keselamatan jiwa kita. Dan rancangan Tuhan yang paling utama yang kedua adalah kita mengalami damai dan sukacita dalam perjalanan hidup kita. Kita mengalami damai, kita mengalami sukacita dalam kita menjalani kehidupan kita. Kemudian rancangan Tuhan yang ketiga bagi setiap kita adalah bahwa Dia akan mengubah hidup kita, mengubah suasana, situasi, keadaan hidup kita, keluarga kita, ekonomi kita, dan segala aspek kehidupan kita. Dia mau ubah dari yang tidak berarti menjadi sangat berarti, dari yang tidak bernilai menjadi sangat bernilai, dari yang tidak berguna menjadi sangat berguna. Itulah kerinduan Tuhan saudara. Dia mau mengubah kehidupan kita.
Itu yang menjadi rancangannya. Dan sekarang, yang saya rindu kita belajar selanjutnya adalah bagaimana supaya rancangannya itu digenapi. Rancangan penyelamatan, rancangan sukacita dan damai, rancangan mengubah menjadi baik, berharga, berarti. Bagaimana supaya itu digenapi, saudara? Kita melihat sama-sama. Di ayat yang ke-8, di sana firman Allah berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Saudara, sekali lagi saya baca, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Ini ayat mungkin yang sering kali kita dengar, dan sering kali diucapkan juga oleh banyak orang. Ketika ada satu peristiwa, misalnya yang tidak seperti yang kita inginkan, keluarlah kalimat ini. Keluarlah firman Tuhan ini, rancanganku bukan rancanganmu, rancangan kita bukan rancangan Tuhan, dan sebagainya. Artinya kalimat-kalimat firman Tuhan di ayat 8 ini merupakan kalimat firman Tuhan yang paling sering diucapkan menurut saya, tetapi yang paling sering juga disalah artikan. Kenapa saya berkata yang paling sering disalah artikan, saudara? Kenapa? Karena seringkali kalimat ini ditujukan kepada orang-orang ketika sesuatu yang tidak seperti yang diharapkan terjadi. Keluarlah kalimat ini. Jika ada anak-anak Tuhan yang mengalami satu musibah, keluarlah kalimat ini. Jika ada anak-anak Tuhan yang sedang berduka, keluarlah kalimat ini. Artinya apa, saudara? Kalimat-kalimat ini sering diucapkan kepada anak-anak Tuhan, kepada umat-umat Tuhan. Dan yang menyedihkan adalah bahwa dengan seringnya kalimat firman Tuhan ini diucapkan ketika saat berduka, ketika ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, ketika doa tidak dijawab, keluarlah kalimat-kalimat ini, maka pada akhirnya ada satu pemahaman bahwa memang rancangan Tuhan itu jauh sekali dari rancangan kita. Memang rancangan Tuhan itu tidak mungkin sepertinya kita alami, digenapi dalam hidup kita, karena rancangan kita bukan rancangan Tuhan. Tetapi malam hari ini saya mau menyadarkan saudara. Kita lihat bersama, sekali lagi memang ayat 8 itu dengan jelas di sana dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan ini memang tegas berkata bahwa rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku. Yang seringkali diucapkan kepada anak-anak Tuhan. Tetapi dengar saudara, di dalam konteks ini sebenarnya kepada siapa kalimat ini diucapkan? Kepada siapa kalimat ini ditujukan? Kepada siapa Tuhan berbicara? Lihat saudara, di kalimat sebelumnya dia berkata ayat 7, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Lihat kalimat-kalimat itu saudara. Dia berbicara kepada orang fasik di ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan juga orang jahat, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Jadi Tuhan sedang berbicara kepada orang fasik dan orang jahat. Artinya kalimat itu ditujukan kepada orang fasik dan orang jahat. Kemudian dilanjutkan ayat yang ke-8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Kemudian tadinya dia berbicara kepada orang fasik dan orang jahat, lalu dia kemudian berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu. Jadi jelas di sana saudara bahwa firman Tuhan ini ditujukan kepada orang fasik dan orang jahat. Firman yang mana? Firman yang mengatakan bahwa rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Jadi kepada orang fasik dan orang jahatlah Tuhan berkata, rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukanlah jalanku.
Jadi, yang saya mau tegaskan kepada setiap kita, saudara, bahwa rancangan Tuhan itu bukan sesuatu yang mustahil digenapi dalam hidup kita. Rancangan Tuhan itu bukan sesuatu yang jauh di sana. Malah Tuhan merancangkannya supaya itu digenapi dalam hidup kita. Tuhan merancangkannya supaya itu terjadi dalam hidup kita. Dan Tuhan rindu kita memahami rancangan-rancangannya supaya kita merindukan dan mengalami rancangan-rancangannya dalam hidup kita. Itu sebabnya saat ini, saudara, saya rindu kita menyadari kalimat rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku, itu bukan kepada saya, bukan kepada saudara, tapi itu kepada orang fasik. Jadi, setiap kita hari ini bisa mengalami rancangan Tuhan. Saudara, saya mau tegaskan kepada saudara bahwa saudara bisa mengalami rancangan Tuhan di dalam hidup saudara. Saudara bisa menggenapi rancangan Tuhan di dalam hidup saudara. Saudara bisa menikmati rancangan Tuhan dalam hidup saudara. Saya percaya rancangan Tuhan besar bagi setiap kita. Rancangan Tuhan luar biasa dipersiapkan bagi setiap kita. Dan Dia rindu rancangan-rancangannya digenapi dalam hidup kita. Kepada setiap saudara hari ini saya mau menegaskan, ada rancangan Tuhan yang besar bagi hidupmu. Dan Dia rindu rancangannya itu digenapi dalam hidup saudara. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana supaya rancangan Tuhan digenapi dalam hidup kita? Supaya kita mengalami rancangan Tuhan yang dirancangkan bagi kehidupan kita, apa yang harus kita lakukan? Karena sekalipun Tuhan sudah merancangkan rancangan-rancangan yang baik bagi kita, saudara, bukan berarti otomatis kita akan mengalami rancangannya. Tentu saja rancangannya itu digenapi dalam hidup kita ketika kita hidup dan melangkah dalam perjalanan hidup kita sesuai dengan yang Dia kehendaki. Nah, itu sebabnya, saudara, saat ini saya rindu kita belajar bagaimana supaya kita mengalami rancangan Tuhan. Saat ini saya rindu kita lihat lagi. Perhatikan, tadi dikatakan kepada orang fasik bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Lalu kemudian ayat 9 dia berkata, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Dan kemudian di ayat 10 mulai, dia jelaskan rancangannya yang terbaik bagi umat-umatnya, bagi umat ciptaannya. Itu yang tadi kita sudah belajar. Pertanyaannya sekarang, apakah orang fasik tadi bisa mengalami rancangan Tuhan? Sebenarnya, sekali lagi, semua orang bisa mengalami rancangan Tuhan. Dan di sini Tuhan mau mengajarkan, menasihati bagaimana supaya orang fasik itu mengalami rancangan Tuhan dalam hidup mereka. Dan itu juga yang saya rindu kita belajar, bahwa bagaimana nasihat kepada orang fasik itu sehingga mereka mengalami rancangan Tuhan. Maka prinsip-prinsip itu juga yang saya rindu kita sadar, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita menghidupi juga prinsip itu, dan kita akan mengalami rancangan Tuhan terus di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, bagaimana mengalami rancangan Tuhan? Yang pertama, ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Lalu lompat ke ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Jadi saudara, supaya kita mengalami rancangan Tuhan, carilah Tuhan. Karena kalau kita tidak mencari Tuhan, maka rancangan kita tidak akan menjadi rancangannya, dan jalannya tidak akan kita alami dalam hidup kita. Jadi bagaimana supaya rancangannya digenapi dalam hidup kita? Mari kita cari Tuhan. Hiduplah mencari Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Maka kita akan mengalami rancangan-rancangannya di dalam perjalanan kehidupan kita. Setiap saudara akan mengalami rancangan Tuhan jika di dalam hidup saudara, saudara mencari Tuhan. Pertanyaannya hari ini, apakah saudara hidup mencari Tuhan dalam perjalanan hidup saudara? Kalau saudara belum melangkah hidup mencari Tuhan,
Atau mungkin hari ini hanya kebetulan saja saudara mendengarkan renungan ini. Tapi dalam perjalanan hidup saudara, sebenarnya saudara belum hidup mencari Tuhan. Maka saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, hiduplah mencari Tuhan, supaya rancangan keselamatan, supaya rancangan damai sejahtera dan sukacita, dan supaya rancangan Dia mengubah semuanya menjadi lebih baik seperti yang sudah kita belajar di awalnya tadi saudara, itu digenapi dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, hiduplah mencari Tuhan. Saudara, saya mengenal orang-orang yang dari masa mudanya dia hidup mencari Tuhan. Maka saya melihat mereka mengalami kepastian keselamatan di dalam Yesus, dan rancangan damai sejahtera sukacita Tuhan itu digenapi dalam hidup mereka. Dan apa yang menjadi usaha kehidupan mereka, semua diubah Tuhan menjadi lebih baik. Ekonomi mereka menjadi lebih baik, segala sesuatu dalam hidup mereka menjadi lebih baik. Karena memang firman Tuhan tadi berkata, sebagai ganti semak duri akan tumbuh pohon senobar. Sesuatu yang tidak berarti diubah menjadi sangat berarti. Dan itulah yang Tuhan lakukan bagi orang yang hidup mencari Dia, sehingga rancangannya digenapi dalam hidup mereka. Kalau saya dan saudara rindu rancangan Tuhan digenapi dalam hidup kita, teruslah hidup mencari Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan saudara? Kita kembali belajar prinsip ini. Di ayat 7 dia berkata kepada orang fasik, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Jadi orang fasik disuruh meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Lompat ke ayat 8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Jadi bagaimana supaya rancangan Tuhan digenapi? Tinggalkan rancangan orang fasik, tinggalkan jalan orang fasik dan rancangan orang jahat. Orang-orang jahat sekalipun mereka bisa mengalami rancangan Tuhan digenapi dalam hidup mereka jika mereka meninggalkan rancangan-rancangannya, jika mereka meninggalkan jalannya yang tidak benar itu. Kita melihat di dalam Alkitab seperti Paulus misalnya saudara, dia mengalami rancangan Tuhan yang luar biasa. Kenapa saudara? Karena dia meninggalkan jalannya yang lama, dia meninggalkan rancangannya yang lama, dan kemudian dia datang kepada Yesus. Dan akhirnya dipakai oleh Tuhan Yesus luar biasa. Dan hari ini, dengar saudara, saya tidak berkata saudara orang fasik, saya tidak berkata saudara orang jahat. Tapi, kalau ada jalan-jalan orang fasik yang hari ini kita masih jalani, kalau ada rancangan pemikiran, sifat tabiat orang-orang jahat, orang-orang fasik yang masih kita lakukan dalam hidup kita, bertobatlah hari ini. Supaya apa saudara? Supaya kita mengalami rancangan Tuhan dalam hidup kita. Jadi yang kedua, bagaimana supaya kita mengalami rancangan Tuhan? Alami pertobatan. Berapa kali kita harus bertobat? Setiap hari saudara. Kenapa? Karena masih begitu banyak harus diubah dalam diri kita, dan untuk kita mengalami perubahan kita harus mengalami pertobatan demi pertobatan, hari demi hari. Jadi yang kedua, untuk mengalami rancangan Tuhan, hiduplah berubah, hiduplah bertobat. Tinggalkan jalan kejahatan, tinggalkan jalan-jalan yang tidak benar. Dan kemudian yang terakhir saudara, hal ketiga yang harus kita lakukan untuk kita mengalami rancangan Tuhan ialah, di ayat 7 bagian B dikatakan, baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka ia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Bukan hanya meninggalkan jalan kejahatan, tapi kembali kepada Tuhan, kembali kepada Bapa, kembali ke rumah Bapa, mengalami kedekatan kembali dengan Tuhan, mengalami keintiman kembali dengan Tuhan. Jadi yang ketiga, supaya kita mengalami rancangan Tuhan, Tuhan rindu kita kembali dekat dengan Dia, kembali intim dengan Dia. Maka dengan demikian kita akan mengalami rancangan-rancangannya di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini, di mana hari ini kita sudah belajar dari firman Tuhan bahwa rancangan Allah itu sungguh besar bagi kita. Rancangan keselamatan Dia rancangkan bagi kita,
Dan rancangan sukacita damai sejahtera Dia rancangkan bagi kita, dan rancangan perubahan dari tidak berarti menjadi sangat berarti, dari yang tidak berguna, tidak bernilai menjadi sangat berguna dan sangat bernilai. Itulah rancangan Tuhan dalam hidup kita, dan Dia rindu rancangan tersebut digenapi di dalam hidup kita. Bagaimana supaya rancangan itu digenapi? Yang pertama kita sudah belajar, carilah Tuhan. Bahkan orang fasik sekalipun, jika mereka mencari Tuhan, mereka akan mengalami rancangan Tuhan. Yang kedua, tinggalkan jalan-jalan yang fasik. Tinggalkan rancangan-rancangan yang jahat. Kalau orang fasik pun meninggalkan jalan dan rancangannya, maka kita pun yang rindu bertobat lagi dan berubah menjadi lebih baik akan mengalami rancangan Tuhan. Dan kemudian yang terakhir, Tuhan ingin setiap umat-umatnya mengalami rancangannya dengan mereka kembali intim kepada Tuhan. Hari ini pun, kalau kita rindu mengalami rancangan Tuhan, hiduplah dekat kepada Tuhan, intim dengan Tuhan, kembalilah kepada Bapa yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan di dalam hidup saudara, biar firman-Nya digenapi di dalam kehidupan saudara. Kita berdoa bersama saudara. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur buat firman-Mu, di mana kami sudah belajar ya Tuhan, bagaimana supaya rancangan-Mu digenapi dalam hidup kami, bahwa kami harus hidup mencari Engkau. Kami harus meninggalkan sifat karakter, jalan-jalan yang tidak benar, dan kami kembali intim dengan Engkau, dekat dengan Engkau, selalu dekat dengan Engkau. Maka kami akan mengalami rancangan-Mu yang dahsyat di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama malam hari ini telah membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini untuk kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara di dalam doa dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara datang kepada Tuhan dengan penuh iman, dengan penuh kerendahan hati. Dia Allah yang mempedulikan saudara, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang sanggup. Apapun yang menjadi masalah, persoalan, beban dan pergumulan saudara, Allah sanggup menolong kehidupan saudara. Saat ini saudara, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, dalam pergumulan-pergumulan saudara, mungkin saat ini ada pergumulan saudara secara khusus yang saudara rindu naikkan kepada Tuhan. Orang lain mungkin tidak tahu, bahkan orang-orang yang terdekat saudara pun tidak tahu, saya pun tidak tahu. Tetapi saat ini Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan dan beban saudara secara pribadi saat ini. Dan saya rindu saudara gunakan kesempatan ini untuk berdoa secara pribadi apa yang menjadi pergumulan kehidupan saudara. Mari datang kepada Tuhan saudara, serahkan pergumulan saudara. Menangislah di kaki Tuhan, berserulah di kaki Tuhan. Dia Allah yang mendengarkan saudara. Bahkan bahasa tetesan air mata saudara pun Allah tahu. Mari datang kepada Tuhan saudara, mulai berkata-kata, mulai berbicara, jangan ada yang berdiam diri. Bagi saudara yang sedang mendengarkan video ini, gunakan waktu ini untuk menaikkan pergumulan pribadi saudara di hadapan Tuhan. Berbicaralah, utarakanlah isi hati saudara, pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, Engkau mengenal setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saat ini mereka menaikkan doa-doanya di hadapan-Mu. Saat ini mereka menaikkan segala pergumulannya di hadapan-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang mengasihi anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong setiap anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini Tuhan, hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu. Dengarkan seruan anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka. Engkau Allah yang sanggup campur tangan, Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam segala pergumulan mereka saat ini. Engkau mengerti bahasa tetesan air mata mereka. Saat ini mereka berseru dengan tetesan air mata di hadapan-Mu.
Engkau Allah yang mempedulikan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa. Nyatakan kuasa-Mu Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu dalam pergumulan pribadi mereka. Saat ini Tuhan, mungkin tidak ada orang yang tahu, mungkin tidak ada orang yang memahami, mungkin tidak ada orang yang sanggup menolong. Tetapi Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah kami, Engkau tahu, Engkau peduli, Engkau memahami, dan Engkau sanggup menolong anak-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi saudara yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit saudara saat ini, mungkin ada saudara yang bahkan mungkin sudah sekian lama mengalami sakit. Ketahuilah bahwa Tuhan mengasihi saudara, Tuhan peduli kepada saudara. Di dalam Alkitab kita melihat bahwa ada orang-orang yang sudah begitu lama sakit. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada orang-orang yang begitu parah dalam sakit penyakit mereka, tetapi Tuhan menolong, Tuhan menyatakan mujizat sehingga mereka ditolong dan disembuhkan oleh Tuhan. Kalau mereka disembuhkan Tuhan, maka ketahuilah bahwa saudara pun disembuhkan oleh Tuhan. Itu sebabnya apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, seberapa lama pun saudara sudah sakit, datanglah kepada Tuhan. Dia mempedulikan saudara dan Dia sanggup menyembuhkan saudara. Saudara, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dan angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Rindukan pertolongannya, rindukan mujizatnya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka saat ini Tuhan, Engkau Allah yang menyatakan mujizat kesembuhan. Mereka sedang mengangkat tangan kepadamu. Itu sebabnya ulurkanlah tanganmu. Mereka sedang menumpangkan tangan di bagian tubuhnya yang sakit. Tumpangkan tanganmu ya Tuhan, dan nyatakan mujizatmu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kesembuhan, kuasa kesembuhan daripada Tuhan sedang mengalir bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Kuasa kesembuhan-Mu sedang menjamah tubuh yang sakit dan menyembuhkan tubuh yang sakit dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kalau ada anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes sekian lama, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Bahkan mungkin sudah mengalami luka yang tidak kunjung sembuh ya Tuhan. Tuhan tolong ulurkan tangan-Mu, pulihkan keadaan gula darah anak-anak-Mu yang mengalami diabetes dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Normalkan kembali tekanan darah anak-Mu yang mengalami hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau jamah semua urat-urat dari mana darah mengalir, semuanya lancar oleh kuasa Tuhan, oleh jamahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan anak-anak-Mu yang diabetes. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal, bahkan ada yang mengalami gagal ginjal, sudah menjalani cuci darah,
Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan Tuhan, sembuhkan Bapa. Dalam nama Yesus, normalkan kembali fungsi ginjal anak-Mu yang mengalami sakit ginjal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami kanker. Sel-sel kanker dalam tubuhnya Engkau cabut dalam nama Yesus. Engkau pulihkan dan berikan kesembuhan bagi anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Ada begitu banyak permohonan doa dari anak-anak-Mu untuk kesembuhan dari sakit asam lambung ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Tuhan tolong normalkan pencernaannya. Tuhan tolong pulihkan ya Tuhan. Pulihkan Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung. Bahkan mungkin ada yang sudah mengalami anxiety, ketakutan, kecemasan oleh karena pengaruh asam lambung. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada sakit penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Saat ini mereka datang kepada-Mu ya Tuhan, merindukan kesembuhan daripada Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau ada sakit penyakit saudara belum disebutkan, sebutkan sekarang di hadapan Tuhan apa yang menjadi penyakit saudara. Dan percayalah, penyakit apapun itu, Allah kita berkuasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap saudara. Dia sanggup menyatakan mujizatnya bagi setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami percaya mujizat kesembuhan-Mu sedang Tuhan kerjakan bagi anak-anak-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin ada mereka yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Ada beban, ada persoalan, ada masalah di tengah keluarga. Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keluarga anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga mereka. Mungkin masalah ekonomi, pulihkan masalah ekonomi di tengah keluarga anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Sekalipun ada dalam situasi sulit, tetapi Engkau buka jalan untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Ketika Engkau mengerjakan pemulihan di tengah keluarga anak-anak-Mu, di tengah-tengah keadaan ekonomi anak-anak-Mu, Engkau akan menyatakan mujizat, dan mujizat-Mu sungguh-sungguh memulihkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Berkati jika ada anak-anak-Mu ya Bapa di tengah keluarga mereka yang mengalami masalah di mana ada suami-suami yang tidak berfungsi sebagaimana seharusnya seorang imam. Bahkan ada suami-suami yang mungkin terikat perjudian, perjinahan. Tuhan tolong mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada yang terikat obat-obatan terlarang. Dalam nama Yesus, pulihkan suami-suami yang mengalami keterikatan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar suami-suami diberkati Tuhan dan berfungsi sebagaimana seharusnya. Mereka menjadi imam di tengah keluarganya, sehingga mereka membawa keluarganya menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang di tengah keluarga mereka, ada anak-anak yang memberontak kepada orang tua, ada anak-anak yang mungkin juga keterikatan kepada obat-obatan terlarang, perjudian, atau apapun yang mengikat anak-anak-Mu ya Tuhan, jamah Bapa, pulihkan anak-anak mereka, sehingga anak-anak itu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang tunduk kepada orang tua, dalam nama Yesus. Bahkan para istri juga jamah semuanya Tuhan, sehingga mereka menjadi istri-istri yang takut Tuhan, istri yang menjadi penolong di tengah keluarga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang mengalami masalah, pemberontakan, keterikatan di tengah keluarga, Tuhan campur tangan, pulihkan semua istri-istri menjadi istri yang bijak, istri yang takut Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami beban berat dalam kehidupan mereka. Apapun yang menjadi penyebab beban berat itu, baik secara pribadi, baik di tengah keluarga, Engkau angkat segala beban berat mereka. Engkau pulihkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang tahu, hanya Engkau yang sanggup memahami segala beban berat dan persoalan anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu ya Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan mengerjakan keberhasilan, Tuhan mengerjakan kesuksesan di tengah-tengah profesi mereka ya Tuhan. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau tolong, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan anak-anak-Mu berhasil, jadikan anak-anak-Mu sukses, berkati mereka sehingga mereka menjadi berkat. Ketika Engkau memberkati mereka berlimpah, maka mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan jadi kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pebisnis, sebagai pengusaha. Apapun usaha yang mereka jalankan, apapun bisnis yang mereka jalankan, perusahaan mereka, jamah ya Tuhan, jadikan berhasil segala usaha dan bisnis mereka Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, sekalipun dalam kondisi yang sulit, sekalipun ada dalam masa-masa sulit, tetapi Engkau akan menolong anak-anak-Mu untuk mengembangkan segala usaha, pekerjaan dan bisnisnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu para petani ya Tuhan. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan akhirnya berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati hidup mereka untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Tuhan curahkan berkat-Mu dalam apa yang mereka perdagangkan ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, jadikan mereka beruntung, jadikan mereka berhasil, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Dalam bidang apapun mereka berprofesi sebagai buruh, Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan jaga, lindungi, sertai mereka, keselamatan terus menjadi bagian mereka karena Engkau melindungi mereka di dalam dunia kerja mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para pegawai,
Berkati para karyawan dalam bidang apapun, di kantor apapun mereka, sebagai pegawai, sebagai karyawan. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka semakin sukses dan semakin berhasil di sana ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter ya Tuhan, berkati para bidan, berkati para perawat, berkati mereka dalam menangani pasien mereka, sehingga melalui mereka orang-orang yang sedang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka yang berperan dan berprofesi sebagai medis dalam nama Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka, para guru yang ada di perkantoran, di dinas dan sebagainya. Tuhan tolong mereka, jamah mereka dalam mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga TNI Polri ya Tuhan. Dalam mereka menjaga keamanan bangsa ini, Tuhan jamah juga mereka dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan jamah semuanya, ajar semuanya melakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, berkati para nelayan Tuhan yang campur tangan dan memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai nelayan ya Tuhan. Jadikan mereka berhasil, jadikan mereka beruntung dalam nama Yesus. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan, jamah ya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati para pensiunan Tuhan, jamah anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Biar Tuhan tetap memberi semangat, tetap memberi sukacita bagi mereka. Di masa tua mereka ada semangat daripada Tuhan, ada sukacita daripada Tuhan, ada kasih karunia-Mu yang mengalir dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam keadaan pengangguran oleh karena kondisi yang ada, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan buka jalan sehingga anak-anak-Mu bisa mendapatkan pekerjaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang saat ini profesi mereka belum disebutkan ya Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi profesi mereka. Tuhan tolong, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Jadikan mereka berhasil dalam profesi mereka masing-masing ya Tuhan. Jadikan mereka beruntung dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Engkau memberkati mereka, maka mereka akan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi keluarga, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkatilah anak-anak-Mu Tuhan, sehingga anak-anak-Mu hidup menjadi berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba percaya pertolongan-Mu nyata bagi setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau mendengar dan Engkau menjawab doa dan seruan kami. Saat ini hamba berdoa lebih dari apa yang mereka rindukan, lebih daripada pergumulan-pergumulan mereka dijawab. Hamba berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, sukacita dan ketentraman daripada Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena keberhasilan doa dijawab jika mereka tidak mengalami damai Tuhan, maka tidak akan ada gunanya. Itu sebabnya hamba berdoa biarlah Tuhan menjawab doa dan seruan anak-anak-Mu, dan juga Engkau penuhi mereka dengan damai yang berlimpah ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya doa-doa anak-anak-Mu, seruan anak-anak-Mu telah Engkau dengar dan Engkau jawab dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini Tuhan, kami mau gunakan kesempatan ini
untuk berdoa syafaat bersama. Kami mau berdoa buat Indonesia tercinta. Kami mengasihi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini kami berdoa untuk kesejahteraan bangsa kami. Tuhan, kerjakanlah kesejahteraan bagi bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Biarlah damai Tuhan, kemajuan daripada Tuhan kerjakan nyata bagi Indonesia tercinta ya Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa buat ekonomi bangsa kami, supaya ekonomi bangsa ini semakin bertumbuh, semakin maju dan semakin berkembang. Ya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah Indonesia menjadi negara maju dalam nama Tuhan Yesus. Negara Indonesia bisa menjadi negara yang bisa bersaing dengan negara-negara besar di dunia ini dalam nama Yesus. Berkati ekonomi bangsa kami untuk semakin dipulihkan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa ya Tuhan, keadaan politik bangsa kami ini. Jamah para politikus ya Tuhan, ajar mereka untuk memikirkan kesejahteraan bangsa ini, bukan memikirkan pribadi atau golongan. Jamah para politikus ya Tuhan, beri selalu kesadaran bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat keamanan bangsa kami. Tuhan yang menjamin keamanan di bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan bangsa kami. Tuhan, tolong mereka dalam nama Yesus untuk mereka mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemimpin di bangsa kami ini. Kami rindu para pemimpin kami Engkau berkati. Kami rindu para pemimpin kami Engkau tuntun. Berikan selalu kesadaran bagi mereka bahwa mereka punya mandat yang Engkau berikan untuk mengabdi bagi bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden ya Tuhan. Berkati, berikan hikmat-Mu ya Tuhan selalu. Berikan perlindungan penyertaan-Mu, tuntunan-Mu selalu bagi Presiden kami ya Tuhan, sehingga dia akan membawa bangsa ini lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih Bapa, berkati para menteri yang membantu Presiden untuk mengembangkan, untuk memajukan bangsa ini. Berkati para menteri, sehingga semuanya berjuang melakukan yang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ya Tuhan. Berkati juga para wakil-wakil rakyat, baik DPR, baik DPRD ya Tuhan. Tuhan, jamah mereka untuk membela kepentingan rakyat, sehingga dengan demikian Indonesia ini semakin maju. Dalam nama Yesus, berkati para pemimpin-pemimpin di daerah ya Tuhan. Berkati para gubernur dalam mereka memajukan wilayah mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan, jamah Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para bupati, berkati juga para camat, kepala desa, berkati semuanya Tuhan. Lurah berkati, kepala lorong berkati semuanya, sampai jajaran terendah sekalipun Tuhan, jamah semuanya. Berkati mereka dalam mengabdi bagi bangsa dan negara ini Tuhan. Berkati semua para pemimpin kami dalam mereka memajukan bangsa Indonesia. Tuhan, campur tangan, ajar semuanya takut Tuhan dan tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya berkat Tuhan bagi Indonesia ini. Kami juga berdoa, berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, baik secara organisasi, baik secara individu. Berkati semua organisasi gereja ya Tuhan, yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jamah semua organisasi gereja yang ada di bangsa ini, untuk semuanya semakin maju dan berkembang, menjadi berkat bagi Indonesia ini Tuhan. Berkati para pemimpin di organisasi gereja ya Bapa. Semuanya Tuhan, jamah, ajar semuanya bekerja sama
di organisasi yang satu dengan yang lain. Biar dalam semua organisasi gereja semuanya bergandengan tangan untuk memenangkan bangsa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, berkati ya Bapa, berkati semua umat-umat-Mu di tengah-tengah gerejamu di bangsa ini Tuhan, biar semuanya bersinar, jadi terang Tuhan, jadi berkat, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati gerejamu ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya Engkau Allah yang telah mendengar doa-doa dan seruan kami. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau Allah yang mendengar seruan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau Allah yang mendengar seruan dan doa kami bagi bangsa ini. Kami percaya saat ini Tuhan melawat dan Tuhan menjamah dan menjawab doa-doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami dengan penuh iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau mendengar doa kami dan Engkau menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Kita telah menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kalau saudara saat ini mengalami mujizat Tuhan, doa saudara dijawab, saudara mengalami kesembuhan, saudara mengalami mujizat dalam kehidupan saudara, silahkan saksikan di kolom komentar video ini saudara. Atau mungkin selama ini saudara sudah mengalami campur tangan Tuhan, silahkan saksikan untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan yang lain. Bersaksilah, saksikan pertolongan Tuhan, saksikan mujizat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita dengar, dan kita sungguh bersyukur kita telah berdoa bersama. Kita percaya Tuhan telah menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum saudara beristirahat, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, supaya setiap hari saudara mendapatkan video renungan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan yang memberkati setiap saudara. Selamat beristirahat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.